Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para Bapak sekalian, alhamdulillah kita akan memasuki pada prinsip ke-14 dalam menuntut ilmu atau dalam memuliakan ilmu. Prinsip yang ke-14 adalah ikramu ahlil ilmi wa tawaqqirihim, yaitu memuliakan ahli ilmu dan menghormatinya. Penulis memberikan suatu penjelasan, inna fadlal ulama'i 'azimun. Sesungguhnya keutamaan ulama sangatlah agung. Wa mansibuhum mansibun jalilun, dan mempunyai kedudukan yang sangat agung. Li'annahum aba ar-ruhi, karena sesungguhnya mereka ulama itu sebagai bapaknya atau sebagai ayah dari rohani, ya. Kenapa disebut begitu? Karena ulama adalah orang yang mengisi jiwa, ya. Jadi paling tidak kita hari ini sebetulnya sedang mengisi jiwa kita. Jiwa itu bukan hanya hati saja, tetapi jiwa itu bagian dari akal. Ketika kita menambah wawasan, kemudian kita di sana mendapatkan suatu motivasi, yaitu kemudian kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sedang mengisi jiwa. Fasyaihu abun lirruhi kama annal walid abun lil jasad. Jadi seorang guru itu adalah sebagai bentuk yang menuntun, yang membawa jalan kepada perjalanan ruh, perjalanan ruhani. Maka dari itu haruslah para bapak sekalian memilih guru yang benar, ya. Jadi selama perjalanan ruh bapak, ya, perjalanan ibadah bapak, perjalanan dalam bertemu atau dalam paling tidak dalam ibadah, gitu, ya, yang benar, Pak. Jadi terkadang disebut guru itu paling tidak, ya, ada yang mengajarkan tapi punten bisa punya, tapi dalam sholat berjamaah tidak menitik beratkan. Ada yang mengajarkan ilmu tetapi pas tinggal pagbegan sholatnya tidak ada di barisan pertama, gitu, ya, atau menunda-nunda sholat. Kadang ada yang mengajarkan ilmu tetapi Al-Qur'annya ditinggalkan. Sebagaimana seorang ayah yang menjadikan dirinya seorang yang menjadi ayah dari biologis. Fal i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Jadi mengakui keutamaan para guru itu adalah sebuah kewajiban. Wastinbatu hadzal ma'na minal Qur'an Muhammad bin Ali al-Udfuwi faqal, sebagaimana Muhammad Ali al-Udfuwi rahimahullah menyampaikan bahwa Al-Qur'an, dalam hal ini beliau mengatakan begini, idza ta'allamal insan minal alim wastifadu minhu fawaid. Manakala seseorang belajar dari ulama dan memperoleh banyak faidah dari ulama tersebut, fahuwa lahu abdun, maka dia sudah menjadi murid. Jadi abdun di situ maksudnya adalah murid, bukan hamba dalam kaitan menyembah, bukannya, bukan. Ya. Jadi kalau kita belajar kepada guru tersebut, emut, ya, papatahan teh pami guru nyebatkeun kieu, oh karaos ayeuna. Nah, eta tos janten murid teh, Pak. Tos janten murid.
upami misalkan kan aya bahasa-bahasa yang yang dibalut dengan bahasa-bahasa budaya padahal eta teh esensi agama nyerap karena hati teh eta teh tos janten abdun itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan Pak terkait tentang kisah Nabi Musa di dalam Quran surat Al-Kahfi. Allah menyebutkan wa idz qala Musa li fatahu. Itu potongan ayatna nya. Panjang nama la abraha hatta ablaghal bahraini au amdiya hukuba. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa idz qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa berkata li fatahu kepada budaknya. Kata Nabi Musa, la abroha hatta ablaghal bahraini. Ya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai pada ke pertemuan dua buah laut. Bahrain teh negaranya. Nah, padahal Bahrain teh asal kata dari bahrun. Bahrun bahraini, dua laut. Kemudian Nabi Musa menyampaikan au amdiya hukuba, dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ini sebagai asbab nuzulnya adalah ketika ada pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Musa tentang manusia terpandai. Sebab nuzul teh. Jadi Nabi Musa dina waktu harita tatih Pak jika kieu tatih ka kaum Bani Israel. Kemudian menyampaikan nasihatnya kepada kaum Bani Israel tersebut, celenggeng weh aya ka ti antawis kaum Bani Israel naros ka Nabi Musa ku bahasa Sunda mah kieu. Cik Nabi Musa aya teu jalmi anu pangpinterna ayeuna gitu. Adakah manusia yang paling pintar hari ini? Nabi Musa langsung ngawaler da sakumaha kailmuan Nabi Musa harita dugikeun ka Nabi Musa nyebatkeun kieu aya cenah saur Nabi Musa teh saha nyaeta abdi yaitu saya kata Nabi Musa. Kenapa engkau Nabi Musa? Karena biasa dipalih di itu Pak ayat biasa. Karena Nabi itu adalah yang diberi wahyu, sedangkan selain Nabi tidak diberi wahyu. Secara logika leres tak Pak? Leresnya? Jawaban Nabi Musa, pertarosan seseorang kaum Bani Israel, saha nu pangbinterna jalmi? Nabi Musa nyebatkeun saya. Maka pada seketika itu Nabi Musa mendapat teguran. Teguran ditegur ke Allah. Nah, itu. Nabi Musa mendapatkan teguran dari Allah. Kenapa? Karena dia lupa tidak mengembalikan lagi perkataan itu kepada Allah. Makanya ketika ada sesuatu yang Bapak tahu, ya paling tidak diawali ku perkataan biasa insya Allah ujungna, biasa ujungna teh wallahu a'lam. Tah dugikeun ka kitu ditegur we ku Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa Allah itu bahwa dirinya berkata kepada Nabi Musa melalui wahyunya bahwa aku punya seorang hamba. Nah, itu punya seorang hamba yang mana pengetahuannya melebihi pengetahuan Nabi Musa hari ini. Pada hari itu maksudnya. Itu. Makanya kalimatnya teh kata Majma'al Bahraini. Kita teh tena surat Al-Kahfi. Bahaya. Saya teh
pertemuan dua laut gitu. Tah nabi teh dugikan ka ditegur dugi nabi ngadangu kitu ti Allah Subhanahu wa taala ada keinginan ingin belajar. Cik saha cenah gitu. Siapa orang yang melebihi pengetahuanku? Makanya dari teguran itu orang mah pami ditegur gitu terasa banyak. Nabi mah ketika ditegur begitu kemudian kembali ketika ada yang melebihi pengetahuannya dari Nabi Musa, aku akan belajar kepadanya. Saha cik Pak? Nabi Khidir. Nabi Khidir teh jalmi. Tetapi dina ayat Nabi Khidir teh ayana teh di antara dua pertemuan dua laut. Cik. Oh. Ya. Ongkoh Nabi tapi posisi nanti di antara dua pertemuan dua laut. Wah Pak pada teraskan Pak ya logikana. Tapi ulah ya informasi ti Allah sampai ya udah tewantun pokoknya tuh. Ya. Nah, bagaimana cara bertemu nabi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Maka ada ciri. Ya. Kan ya, Pak? Nabi Khidir. Ya. Aduh kata. Wallahu alam. Jadi ieu teh lebat karena informasi Israiliyat. Jadi Israiliyat itu adalah kabar-kabar yang datang seperti sebelum Nabi Muhammad. Jadi Pomi Bapak terus masuk pada level tafsir, di situ ada informasi Israiliyat. Nah, ya sudah masuk pada ilmu tafsir, Pak. Informasi tentang Nabi Adam, tentang surganya, apakah itu surga majazi atau hakiki? Tamat tampil lah Pak itu. Jadi pemahaman Israiliyat mah tidak bisa ditolak, tidak bisa diterima. Gimana gitu? Nah ditolak jadi lepat, diterima jadi lepat. Itulah Israiliyat. Gitu. Seperti halnya informasi tentang apalagi ya Israiliyat Pak. Ayat kitabna terkait tentang Israiliyat Jalaluddin As-Suyuti tina kitab Al-Israiliyat. Ya, Imam As-Suyuti. Kata ilmu ge Pak. Tah, pami Bapak hoyong ngejar ilmuna Imam As-Suyuti. Dikejar ku teh Pak. Terus tiasa kitu tah, teh canta ilmu tah. Ya, gitu. Cigana 24 jam teh ilmu we terasa. Ya meseren kitab we gitu ya. Jadi Bapak gaduh sisa-sisa uang hoyong terang Imam Jalaluddin Asyuti kumaha. Imam Jalaluddin Asyuti teh ngagaduhan tafsir dua imam Jalal namanya Jalalain gitu. Gitu Jalalain teh dua Jalal. Jalaluddin Asyuti sering Jalaluddin nanti pagi. Nah, itu Jalalain teh kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional itu teh masuk kepada kitab yang lebih kepada definisi. Upami kitab innalladzina kafaru teh naon, innalladzina amanu teh naon gitu. Nah, teh kitabnya tipis Pak, ya tipis kitabnya teh. Tapi kitab itu ingin menjelaskan kepada makna bahasa. Belum kepada makna secara keseluruhan komprehensif tafsir. Ya, munasabahna, asbabun nuzulna, kemudian nasih mansukhna, kemudian apalagi tentang keilmuan tafsir tehnya seueur teh Pak. Seueur tentang maki madanina, artinya seueur. Nah, diseriuskan supaya Bapak penasaran. Gitu. Jadi waktu harita abdi jadi murid gitu Pak diteruskan we ku guru teh. Penasaran we teh Pak, deuikeun karesepna kana tafsir teh gitu. Nah, makanya paling tidak nanti perlu ada basic
Nah, engke patarosana saha tah si pata teh gitu. Ya, wa idh qala Musa li fatahu tah si pata teh saha gitu. Si pata inilah yang nanti membarengi atau mendampingi Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Nah, bagaimana? Nah, ini juga sama Pak, Israel lihat juga, Pak. Bagaimana caranya ketika sudah bertemu, sudah sampai pada dua pertemuan laut itu, ya, cikumaha ciri-cirina. Nabi Musa kan itunya kan Allah Subhanahu wa taala mah tidak menjelaskan secara detail rincian ya kan. Al-Qur'an itu menjelaskan secara global gitu. Makanya nanti lebetnya karena tadi Pak tentang ketafsiran itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Itu. Contoh ayat muhkamat surat At-Tin muhkamat atau mutasyabihat. At-Tin. Ya, At-Tin. Ada penjelasan ayat kedua penjelasannya ada nggak? Ada nggak? Saling menjelaskan nggak? Contoh Al-Qari'ah weh. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Saling menjelaskan nggak? Nah, eta teh upami ayat yang ditertera dalam satu surat saling menjelaskan eta teh muhkamat. Gitu. Di antara ayat mutasyabihat di antaranya adalah huruf-huruf muqatta'ah. Tahu apa huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu huruf dari qata'a, terputus-putus. Di awal-awal. Ya, qata'a. Alif lam mim. Nah, itu muqatta'ah. Itu tidak bisa dijelaskan. Makanya mutasyabihat. Yasin. Ada lagi ulama tafsir yang menjelaskan Yasin itu ya insan. Itu ada yang gitu. Tapi balik lagi kepada jumhur bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu masuk kepada ayat-ayat mutasyabihat. Tuh. Nah, maka dengan teguran tersebut ada cenah cirina teh. Nabi Musa nyandak lauk kering, lauk garing. Ya, lauk garing teh ikan asin. Lauk garing, lamun lauk garing eta teh tos dugikeun ka Majma'al Bahrain, ya. Sudah sampai kepada dua pertemuan dua laut itu, lamun si lauk eta teh ngajeleng tah di dinya cenah. Ya, Nabi Khidir teh di dinya. Mohon ciri-ciri gitu. Jadi badai nyumpingan, badai diajarkan Nabi Khidir teh nyandak lauk garing. Itu lauk garing. Upami lauk garing eta teh lauk mati, ya, ngajeleng tak tadinya aya gitu. Nah, sebagian informasi teh gitu. Nah, yang menemani perjalanan Nabi Musa sampai pada Majma'al Bahrain atau sampai hatta ablaghal Bahrain, fata itu adalah ayat patina halaman berikutnya. Wa huwa Yusha bin Nun halaman 108. Itu ya Yusha bin Nun. Nah, ayat ini yang tadi disampaikan pada intinya ingin memberikan pesan dan kesan kepada kita satu, sifat tawadu itu di dalam belajar mau baik abdi masih kena diajar Pak. Sifatnya harus merendahkan diri. Jangan sampai ada kata-kata upami bapak tatanen teh dalam 1 tahun 3 kali tanen. Oh, eta aduh mang eta parete meuni sadayana koneng satahun teh 3 kali panen. Cek mang teh atuh mang teh sakaya kitu nya. Saha teh atuh kok mang atuh. Leungeun emang teh tah eta tos mulai. Ya. Nah, terus mulai Pak. Makanya kalimat-kalimatnya apa? Alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah. Segala prestasi yang Bapak capai adalah kersaning Allah. Ulah dugikeun ka Bapak nyarios kieu tina surat Al-Fajr. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu
wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Hari bapa dipasihan, diuji ku Allah kasayan, diuji ku Allah kanikmatan, bapa teh nyarios Allah teh nuju ngamuliakeun abdi. Gitu. Terus saya di ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dugikeun ka bapa teh bangkrut nya, roda perekonomian teh nya 12 tahun mah lancar-lancar saja, 1 tahun enggak gejret. Dugikeun bapa teh Allah ayeuna teh nuju ngahinakeun abdi gitu. Nah, bagi seorang muslim itu tidak begitu. Jadi ketika dia diuji dengan suatu ujian, sabar. Ya, bersabar. Nah, bersabar itu bentuknya adalah lisan. Maka lisan itu kembalikan pujian, kenikmatan, prestasi itu kepada Allah. Wih, kan kalau Pak. Pujian mah tina horizontal, wih dikeun ka vertikal. Itu, wih kedikal. Gitu. Pak, alhamdulillah ayeuna mah rajin sholat. Gede Pak. Ya. Respon langsung lisan, alhamdulillah. Artinya ditaruh, Pak, sehat? Sehat tah. Wih deh kalimat zikirna, alhamdulillah sehat. Bapak celenggeng weh. Ya, Pak, ya transparan ti abdi. Alhamdulillah hatur nuhun ku jasana Bapak abdi tas kieu dicek we nya tina rekening teh mobile banking. Oh aya. Alhamdulillah gitu. Ya, nah ini pelajaran penting bahwa tawadu dalam menuntut ilmu tos kedah aya janten acuk-acuk Bapak. Itu Pak, ari acuk teh dianggonya. Acuk dianggo. Jangan jadi perhiasan. Ya. Hiasan saja. Jadi bungkusnya masai tetapi di dalamnya busuk. Kedua, dari pelajaran Quran surat Al-Kahfi ayat 60 itu adalah Nabi Musa setelah ditegur itu bukan lantas dia berhenti untuk tidak belajar, tetapi dicari Pak. Ya teh duka posisi Nabi Musa teh di negara mana? Bahrain teh di negara mana? Ya, perjalanan Nabi Musa menemukan Nabi Khidir itu berapa lama? Ini pun menjadi pelajaran penting. Upami Bapak ada satu pelajaran ilmu, yang ilmu itu disampaikan oleh satu guru dan guru itu menetap di satu tempat, Bapak teh di anjangan gitu. Ya di bujeng. Ini juga memberikan pesan, ya. Pesannya apa? Pesannya adalah seseorang yang memberikan kepada kita ilmu dan kita terasa ilmu tersebut, silaturahmian. Sama juga halnya kepada seorang anak yang mempunyai seorang ayah itu mempunyai jasa-jasa kepada temannya. Kemudian qadarullah ya, ajalna dicabut ajalna, kemudian si anak ini menyambungkan silaturahim kebaikan dengan temannya, itu pun sama Pak. Itu adalah hakikat silaturahim. Nah, jadi hakikat silaturahim teh sanes sakedap di bulan Agustus. Ya silaturahim Agustus sanes. Nah, udah masuk terkadang dangkal. Yang ketiga adalah bagaimana adab murid kepada guru. Itu jadi sarasna mah Pak, Bapak teh nyumpingan bumi abdi Pak. Gitu. Kedah nama Bapak teh ka bumi abdi itu teh Pak. Gitu. Iya. Nabi Khidir nyumpingan Nabi Musa, Nabi Musa nyumpingan Nabi Khidir. Musa ka Khidir. Nah ini dibalik. Ya. Kenapa? Hari ini terbalik. Hari ini bukan berarti bukan berarti menyalahi adab, tetapi di sini dikondisikan bahwa kan emang zaman Nabi Musa, orang mah zaman Nabi Muhammad, tetap adab seperti ini mendatangi murid kepada guru tetap berlaku.
Tetapi ada satu kaitan yang penting, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqamas shalah. Ya, wa atuz zakah. Kemudian menjadi perjalanan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad adalah mendirikan masjid. Masjid menjadi peradaban. Sejarah itulah yang kita hari ini lestarikan. Gitu. Jadi Bapak Kadi teh ku ilmu mah lempeng ya, lempeng gitu. Jadi ilmu mah Pak ngajalur Pak. Upami Bapak terus belajar tetapi memutus ilmu, berarti ada yang koneksitasnya ya, ada yang terputus. Sedangkan ilmu itu secara sifatnya dia mencari jawaban tegas. Ketika ilmu itu tegas, maka ketika ada orang yang menguasai ilmu itu kemudian berbicara tegas, itulah ilmu tos janten acu, tos janten jiwa. Kedua, ilmu itu tidak ragu-ragu, Pak. Ilmu itu menghilangkan keraguan-raguan. Ketika ilmu itu dikuasai, kemudian disampaikan oleh orang tersebut dan Bapak menerima dengan baik dan tidak ragu-ragu, itulah ciri ilmu. Itu. Tahu Bapak ilmu? Gitu. Iya dan tidak. Ilmu mah jelas. Ilmu. Nah, kenapa ini penting dikaji? Maka ini adalah untuk kondisikan heula Bapak teh. Pilih ilmu teh luhur teuing, tapi kondisi adab Bapak kurang. Tuh, ya. Ayat itu Pak. Padahal potongan ayat pada kami teh. Potongan ayat. Dugikeun ka sahanya sahabat Nabi itu menerima ilmunya itu khomsan. Nah, gitu. Nah, sahabat Nabi itu belajar kepada Nabi tidak langsung seayat bleg gitu. Tidak, tetapi khomsan. 5 ayat. 5 ayat ditampi nanti dideres deui, dihafalkan lagi, kemudian dikaji, kemudian dugikeun ka tiasa diamalkan. Nembe tiasa nambih ilmu deui di Nabi. Gitu. Nah, hari Bapak teh mazhabna mazhab Syafi'i laras. So, orang uji ya. Di masjid sok rada rame nya mazhab teh. So, Bapak teh leres mazhab Syafi'i. So, upami Bapak leres mazhab Syafi'i, ari mazhab Syafi'i baca Qur'ana riwayat saha? Riwayat hafes sanes. So, gitu. Jadi ku pertarusan eta ge jadi izin, Pak. Gitu. Izin, Pak. Ya. Jadi upami mengikuti mazhab Imam Syafi'i kedah sadayana gitu. Kedah kafa. Imam Syafi'i teh nganggo riwayatna Ibnu Katsir. Ibnu Katsir teh gaduh dua murid namina Al-Bazzi sareng Qunbul. Tah, Ibnu Katsir teh kaluhurna teh diajar ka sahabat Nabi. Tah, Imam Syu'bah sareng Hafiz teh diajar ka Imam Asim. Imam Asim teh luhur nama ka Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diajar langsung ka Nabi. Tuh, Pak, ku ilmu ngajalur, Pak. Gitu. Terus gitu saja gak usah. Nu gampang we lah. Hafiz we lah, Pak. Upami Bapak tiasa ngawaler di mana posisi imalah di riwayat Hafiz, berarti lulus. Gitu. Ya. Tah eta teh bag-bagan Qur'ana. Ieu mah tacan Qur'ana, ieu mah mengkondisikan kita dalam belajar ilmu. Makanya Pak, punten pisan Pak, punten. Upami Bapak belajar teh punten bisa nanti mengkondisikan Bapak dengan komunitas-komunitas yang lain. Ada Pak, turunkan Pak ego. Sok sanos Bapak terang, turunkan heula gitu. Bisa jadi ketika pertanyaan jawaban Bapak benar disampaikan pada komunitas tersebut ditampil tuh gitu. Sok sanos leres. Tetapi dengan kondisi yang salah menjadi salah. Gitu. Makanya orang berilmu itu bicaranya tepat di waktu yang tepat, kondisi yang tepat. Orang yang berilmu itu diamnya tepat dalam kondisi yang tepat.
akan ayahnya pertarosan teh kanggo nyindir aya aya pertarosan kanggo nyindir aya ya gitu makanya katebak Pak aya murang kali tadi naros Pak gimana hukumnya mengambil barang saya gitu. Eta teh maksudna naon nyindir teh Pak gitu. Oh iya nyindir jadi ada pertanyaan yang betul-betul ilmu yang ia tidak tahu ada pertanyaan yang betul-betul ketika dijawab eta teh nyindir ngejebak gitu Pak jadi pertarusan teh kade Pak pertarusan di bapak teh ya teh naon dia berarti kena yang mutul lah ya teh ilmu atau naon gitu. Nah gitu nah seperti halnya ini Pak didugikan ku Allah ke Nabi Musa gitu ya ada nabi yang pengetahuannya melebihi Nabi Musa. Nah, nabi teh Yusha bin Nun gitu. Tah gitu Pak. Nah, dugikeun ka Ubadah bin Somit ngadugikeun kieu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah kitu Pak. Jadi upami misalkannya aya anu usiana langkung kemudian apa namanya ilmunya banyak bacaan Al-Qur'annya banyak ihtiram Pak ihtiram jadi saling-saling menghormati naon cenah saur Nabi laisa min ummati bukan termasuk umatku saha cenah malam yujilla kabiruna orang yang tidak menghormati yang lebih tua itu sok sanaos budak leutik keneh pemuda keneh gitu nya tapi terus ngajarkeun ilmu tapi terus di luar mah Pak teu tiasa naon Pak kedah iya we kedah menghormati kedah menghormati makanya adab itu lebih penting daripada banyak ilmu upami yang banyak ilmu tidak bisa memposisikan bahwa duduknya dia dengan siapa dengan para sepuh gitu ya dia tidak bisa memposisikannya maka bukan ahli ilmu kemudian wayarham saghirona tidak menyayangi yang lebih muda artinya tidak memberikan yang senior itu yang sepuh itu memberikan kesempatan kepada yang lebih muda tetapi dikitukeun teh nu mudana teu kahartos ya teu kahartos ya kadang gitu Pak orang mah memberikan kesempatan atau dalam bahasa ya dalam bahasa sosonos hanapeun gitu ya tetap nya nu sahanapeun ge kedah kemudian wa ya'rif li'alimina dan tidak mengetahui hak-hak ulama nah gitu apa saja hak-hak ulama diantaranya apa nih di antara adab yang harus ditunaikan seorang murid itu kepada gurunya tawadu. Tawadu teh tara mawa duit. Ya, sebenarnya kira-kira nyata. Tawadu itu adalah merendahkan diri kita dari keegoan, dari kelebihan. Itu. Dua, perhatoskeun we Pak ngartos ya dangukeun we Pak gitu kehartos dangukeun we gitu jika kamari ya ketika kita mengetahui kekuatan setan orang wantun teu bicara tidak adil ka Allah teu wantun mah gitu ya teu wantun urang nyebatkeun ya Allah mah nya musuh teh jeung setan musuh teh atuh teu adil teu wantun Pak tuan gitu nyoroskeun tampi we Pak sok sanaos teu kahartos sok sanaos urang teh masih keneh teu dugi elmuna gitu. Kedua ya bapa nu kadua teh wal iqbalu alaihi tina diajar teh ulah luak liuk luak liuk teh ka kiri ka kanan henteu bapa luak liuk kena jam itu luak liuk kena jam. Nah, dugikeun kareng sewe lah gitu. Kemudian berikutnya bade saha guruna Pak? Saha wae guruna
bapak teh mura'atu adabil hadis, kedah ngajagi pembicaraan atau berbicara gitunya. Ngajagi berbicara teh bahasana, intonasina, terus nonya tempona, ya, kemudian apa namanya, tinggi rendah suara itu, ya. Nah, kemudian bila membicarakan beliau maka harus dengan penghormatan tanpa berlebihan. Dugi kan kak ulah pak, berlebihan gak ulah. Sah nabi palsu teh, nabi palsu teh sah Musailamah al-Kadzab sana sih jadi Musailamah al-Kadzab di zaman nabi, 100 nabi, 100 nabi ngantunkeun. Kemudian Abu Bakar yang ketika 2 tahun pemerintahan adalah memerangi nabi palsu. Mirza Ghulam Ahmad anu di India gitu. Ya, anu di India Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa Mirza Ghulam Ahmad itu memproklamirkan dirinya adalah nabi? Ayatina suratna. Pamus ismuhu Ahmad. Terang enggak? Itu juz 28, Pak. Juz 28. Nah, ya ismuhu Ahmad. Tak eta teh cenah abdi. Nah, gitu. Padahal dulunya Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, orang soleh, tetapi lepat sikap murid-muridnya. Itu jadi gulu, Pak. Gulu itu berlebihan. Lepat, Pak. Jadi murid-murid itulah yang menganggap seorang yang asalnya pengajar juga abdi ya. Mengajar. Bapaknya lepat ngehormat. Jadi di agung-agung atau abdi teh jadi gitu. Dugikan ka curug abdi jadi sakti. Gitu. Ya. Dugikan ka saha teh? Anu jamrosan dugikan ka apa namanya mentransfer ilmu dugikan ka di Ciduhan gitu. Saha? Gupron. Oh, Gupron mentransfer ilmu teh ku Ciduh. Ya, ku Ciduh Pak, dugikan ka lebat tah Ciduh teh kana murid diteleg murid teh. Gila nya. Iya. Itu bukan cara mentransfer ilmu. Sanes, Pak. Sanes, Pak. Secara Quran mah lepat. Gitu. Mohon katanya. Dugikan ka mau guron bisa berbicara dengan semut. Kemudian dengan wali songo sunan. Saya sudah berbicara. Gitu. Ilmu mah menjadikan dirinya sesat, Pak. Ilmu itu tidak menjadikan dirinya sesat. Ilmu yang benar itu apapun ilmunya tetap mendahulukan sholat, bukan menghindari sholat, bukan meninggalkan sholat. Upami ada satu ajaran-ajaran yang di sana ajaran menitik beratkan agama, tetapi sholat terus dikantun, terus lepas. Itu terus lepas. Makanya Pak, rawas Pak, upami ngadangukeun ilmu, sholatnya dipayunkeun Pak. Tah eta teh nulus eta. Itu. Nulus eta. Cara berpakaian leres, tak eta nulus eta Pak. Gitu. Kaduana ngaos Quran. Sahanya Imam Saduh kamari teh tos maca abdi teh. Dugikeun ka Syu'bahnya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah teh salah satu riwayat nu ngaguru ka Imam Asim, anjeunna teh asalna tidak menikah. Dugikeun ka Imam Syu'bah menemui saudara perempuannya, rupana mah Raina. Aya Raina sumping ka Imam Syu'bah, Imam Syu'bah teh di juru ditulis. Anjeunna teh selama seumur hidupna teh 18.000 kali hatam Quran. Waktu usia muda. Cigana mah tacan 40. Bapak tuh seberapa, Pak? 80. Terus 18.000 tacan? Ulama tuh, Pak. Ayeuna Bapak diajar kasolehan ti saha? Ti sagigireun ti ulama-ulama. Upami Bapak diajar kasolehan ti ulama-ulama henteu ka orang-orang terdahulu. Bapak kakantun, Pak. Oh, Bapak leres Imam Syafi'i? Oh, Imam Syafi'i ngahatamkeun Quran sabaraha dinten?
Tilu dinten, Pak. Bapak, ayeuna tos bade kaping ke-15. Antasan Ramadan. So, ya. Jadi, Pak, keilmuan itu ditarungkan teh bukan ditarungkan ilmuna bagus bukan, tetapi amal soleh apa yang Bapak sudah dapat. Gitu. Jadi isin Pak gitu. Tapi kayak isin ngadugikeun itu. Bisa lepat gitu ya. Pilih tidak sesuai dengan amalan harian. Iya, gitu. Pilih jika beo teh kan diajarku bapaknya. Assalamualaikum gitu ya. Cik assalamualaikum beo jadi pahala tuh. Henteu. Ya, jual mahal ya? Henteu, nyaring nahungkul keimanan teh aya. Gitu, Pak. Jadi Bapak assalamualaikum teh ditambah ku kailmuan, ditambah ku tambahan ku akal wawasan, jadi ibadah tuh. Ibadah, Pak. Gitu. Nyawas teh geuningannya teh dugi-dugi gitu. Bade kan mau itu abdi teh di bumi ya, terus ngarencanakeun bade 3 bab. Sabados nu Sabtu 4 bab rengse, Pak. Sabab kita can rengse ieu, Pak. Gitu. Aduh, punten banyak. Jadi satu poin paham. Poin paham. Oh, berarti abdi kedah kirang 5 ayat ya. Ya, aduh, masyaallah. Lain abdi teh asa emut ka bapak-bapak teh asa rawas tunduh. Jadi tasarawasan ini nyaris tasarawasan nunutan we gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi nyaris teh disindaran teh kasindir, dicarekan teh asa dicarekan tuh ya. Gitu. Padahal kita dicarekan bagi itu. Aduh, gitu. Iya gitu. Gitu ya. Ieu teh hoyong ngarubah perilaku sunnah ya teh. Kita carina gitu. Nah, gitu, Pak. Jadi intinya mah Bapak bari Quran Sunnah Bapak bukan pada identitas, tetapi bagaimana harian. Ya, teh mengembalikan identitas Bapak kepada Muslim, tak teh nuju degradasi. Gitu. Supados naon, supados rame teh riweuh Pak di media sosial teh, Pak. Mas kekerasan, mas penyiksaan. Nya, mas guru dia tuh, mas begal. Eta teh tos ngajauhan agama. Terus ngajuan tempat sholat gitu. Upami terus nebihan tempat sholat pasti pariweuh, Pak. Oh, deh, aduh. Pesantren deh, Pak. Gitu. Makanya ieu teh nuju ngabentengan lingkungan. Da lingkungan saya teh ku kieu ngabentengan teh. Da di posrona mah apa ya? Di posrona mah kitabna. Kitab naon, Pak? Kitabna teh balak. Itu alumni atau mantan itu. Gitu. Ya. Tanu kahandap nama eta upami aya nu lepat di guru, tanya ada sesuatu yang Bapak lihat keliru di guru tersebut, eta poin kahijina memastikan heula leres teh ieu teh guru teh yang melakukan perilaku asusila gitu. Tabayun itu gitu. Kurang kali abi rame ayeuna teh, Pak. Itu kan ayeuna teknologi tingginya. Teknologi tinggi perbuatan asusila kemudian pakai AI wajahnya diganti gitu. Makanya kan ya Pak, sok main medsos Bapak. Ada itu. Atas dihacknya nomor WA. Terus mulai itu, Pak. Gitu. Terus mulai ayeuna teh ada Pak. Dunia teknologi sekarang levelnya level tinggi. Jadi kalau kita tidak paham bermain dan aturan teknologi, jangan sekali-kali bermain teknologi. Gitu. Atau tengah HP itu teh. Itu. Dua. Nah, pastikan ya bahwa itu benar-benar keliru. Kemudian upami aya guru anu lepat, atas ulah diikuti. Sudah, jangan diikuti.
Kemudian cari alasan yang wajar untuk memaklumi kesalahan. Kemudian yang kelima, nasihatan wayahna apa? Itu. Dari watawasobil haqi teh murid ka guru, guru ka murid. Kaduanana. Itu kaduanana. Makanya ari imam sareng makmum kedah sami ilmuna teh kedah sami. Gitu. Ayeuna nyebatkeun subhanallah teh di ilmuan teh makmum teh. Di ilmuan. Iya. Yo subhanallah gitu. Gitu. Nah, yang keenam adalah reputasi. Kehormatannya jangan dirusak. Dulu kan diviralkan ya. Viralkan. Sabab tuh rengse. Kamu teh bari 2 bab, ada 3 bab gitu. Cekapanya segitu biasa kabeh atur. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan tentang Nabi Musa ya, mangga biasa dibuka deh di tafsir masing-masing upami gaduh pemintanya pakai Google ya, pakai Google ya, biasanya di upah kiki dibantu biasanya langsung dipakai press conference. Nuhun sang ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.